bilang? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ayo, mau berapa? 4. Ayo, mau berapa? Ayo, mau berapa? Ayo. 7. Ayo, mau berapa? 6. Dua. Berapa lagi? 3. 1. Oh, tambah ya. 11, 9, 7. Nah, silakan dikurangi oleh ratusan. Ya. Mau di berapa ratusannya di sini? 5. 2. Oke, 5. 3. Mau 5 apa 3? Oh, 3. 3. Oke. Puluhannya berapa? 2. Terus? 6. Oke, kita kurangi 7. 8. Ini 5. 7. Oke. Kita kurangi oleh puluhan. Mau berapa? Ya. Dari sini ke sini. 6 aja. Apa? 24. 24. Satu dulu. Puluhannya. 2. Apalagi yang lain? 3. Boleh yang lain? 4. Yang satuannya? 2. Mau pakai kembang enggak? Mau sama 4 apa gimana? Boleh. Sama kembang. Satuin. Kita kurangi. 3, 4, 5, 7. Nah, angka ini kita samakan dengan angka yang ada di tas saya. Sebelumnya sudah menyiapkan angka. Apakah sama atau tidak? Bukan sulap, bukan sihir. 25. Ya. 75. Bisa Bu, ini bukan sulap, bukan sihir, Ibu. Ini tandanya kekuatan pikiran itu bisa mengaruhi pikiran ibu-ibu semua. Karena saya sudah menghafal sebelumnya. terus dipilih bagi ingat. Ini dikurangnya berapa sampai mendekati ini sebagainya. Itu tidak Bu. Ini murni kekuatan berpikir agar bisa menyatu konsep yang saya buat tadi dengan pilihan-pilihan yang banyak. Ingat ya saudara, ini menuju bulan akhir masa gitu. Gitu. Baik, gimana tes berikutnya menyenangkan tidak? Baik, kita masuk ke topik diseminasi kita, yaitu diseminasi budaya positif yang kita bahas tentunya di sekolah kita tercinta di SDN Cipakan. Nah, di sini apa sih yang disebut budaya positif? Budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah yang harus kita pegang bahwa budaya positif itu adalah isinya nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pertanyaan pemantik. Nah, di sini sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut ibu-ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa. Ada yang tidak, ada yang bisa, oke? Bisa jadi. Yang menjawab tidak, apa alasannya ibu menurut ibu? Justru nantinya anaknya pada dihajakkan. Hajakeun. Jadi kalau anak itu dihukum, mungkin nanti bakal hajakeun. Atau bahasa Indonesia nama menjadi-jadi begitu ya. Berulang-ulang. Siapa yang alasannya tadi? Iya bisa. Apa alasannya? Supaya anak bisa lebih baik lagi. Bisa lebih baik lagi, baik Ibu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa. Apakah ini bisa? Bisa. Nanti kita kembangkan dengan topik yang
kita akan bahas. Dan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu paradigma kita yang dianut sekarang ini. Nanti agar dapat lebih jelasnya kita bisa melihat perkembangan yang diadopsi dari filosofi pendidikan dan dewantara. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu nih. Topik kita kali ini adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan keras, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi yang mengandung 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga atau yang disebut segitiga restitusi. Baik Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Siapa yang tahu tentang disiplin? Ya, yang dimaksud disiplin itu apa menurut Ibu? Ya, siapa yang tahu? Sikap taat teratur. Nah, Perilaku teratur. disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Tapi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang diartikan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, supaya orang yang kita arahkan itu patuh gitu kan. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi supaya patuh secara umum itu sekarang yang berlaku ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke atas. Nah di sini disiplin positif. Kita mengenal teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser. Siapa yang tahu William Glasser? Ada sudah kenalan? Dari mana Pak? Dari mana? Ya ini dari, kalau namanya William Glasser dari mana William? Dan nanti PR Bapak Ibu ya mencari sosok William Glasser itu orang mana, gimana pemikirannya, itu bisa mencari di referensi yang Bapak Ibu temukan. Baik, yang pertama adalah teori tentang kontrol atau teori pilihan. Yang pertama adalah kita itu berbeda, kita berusaha memahami pandangan yang lain. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kebutuhan manusia itu ada 5 menurut William Glasser. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, terus Kebahagiaan, kasih sayang dan rasa damai. Yang keempat ketenangan, yang kelima kebebasan. Nah, kenapa ini harus dibahas dulu, dikupas, nanti akan berkaitan dengan disiplin itu sendiri. 5 posisi kontrol tadi sudah disebut Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi manajer. Nah, maka pertanyaan pemantik tadi bisa memposisikan kita itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer. Ya. Nah, kalau misalkan di sisi ini adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama ada teori motivasi berkata untuk menghindari hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan. Yang kelima, yang kedua ini, satu kedua ini termasuk ke dalam penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Bapak Ibu yang sudah lakukan di posisi mana? Kamu salah harus dihukum. Berarti Bapak Ibu posisikan sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, menegur, mengingatkan sehingga
mereka merasa bersalah dan menerima hukuman. Yang ketiga adalah sebagai teman, sebagai pemantau ini untuk mendapatkan imbalan. Yang posisi sebagai manajer ini untuk menghargai diri sendiri. Kalau kita posisi sebagai manajer, maka akan lebih menghargai diri sendiri. Paham ya Pak? Bu? Nah, berakar dari apa? Menghargai diri sendiri itu berakar dari nilai-nilai kebajikan universal. Coba yang tahu ada berapa nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan dikerucutkan menjadi profil pelajar Pancasila. Ya, siapa yang tahu? Ayo, nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ada apa? Bertanggung jawab, itu kan? Bertanggung jawab, terus jujur, berkeadilan, keselamatan, apalagi Bu Mei? Komitmen, bagus. Kesabaran, percaya diri, pintar, kasih sayang, keamanan, gercep, bagus. Ya, bagus. Nah, yang ke-13 itu nilai kebajikan yang universal itu sekarang dikerucutkan menjadi profil pelajar Pancasila. Yang bilang di kelas ini, di kelas 1B ini sudah ada lihat ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mulia. Yang ke mandiri, bernalar kritis, berkebenaran global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itulah ya Bapak Ibu. Di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi tidak bisa orang mengontrol orang lain berturut kekurangan. Tidak bisa. Kita ke anak, ke murid, si murid harus ikut maunya kita, tidak boleh. Karena anak itu harus merdeka di dalam belajar. Tidak boleh ada tuntutan dan sebagainya, tapi anak lebih merdeka dengan bawaannya sebagai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Ya, Bapak Ibu. Makna disiplin ini. Maka disiplin di sini adalah belajar kontrol dari dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Nah, yang di sini adalah seorang manajer tentunya dalam menyelesaikan masalah atau penegakan disiplin itu adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa langkah-langkah segitiga restitusi nanti kita akan perluas. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi sudah ini. Kita lanjut dulu ya, Pak Bu. Silakan di sini ada yang ditanyakan. Sampai di sini? Iya, siap. Mari kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang teori motivasi hukum dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, itu ya. Yang pertama ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal juga, ada motivasi internal, atau motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, kita akan lebih kenal lagi ya. Motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi anak nurut yang telah dihukum. Iya, jadi sesaat ya. Sesaat.
internal atau intrinsik. Nah, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita mengenal merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Silakan Bu Mena dibaca yang paling terdekat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Itulah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tentang dari merdeka itu sendiri ya. Pegangannya itu adalah merdeka. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat untuk membuat pengakuan yang baik itu adalah yang pertama, beri dukungan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Ini yang kita harus pegang ketika kita mau membuat anak itu melakukan pengakuan dengan sadar terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan bagi anak. Yang pertama, pembuka anak. Misalkan kata membukanya, kemarin saya perhatikan. Dari kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat murid baru di kelas kita. Nah, ini nilai kebajikan universalnya itu adalah ada rasa empati. Yang kedua, pembukanya, saya menghargai. Nilai kebajikannya kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu ada nilai-nilai kebajikan di sana. Baik, kita lihat di sini. Nah, hukuman atau konsekuensinya kasus seperti ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku saya. Di buku, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah karena terlambat masuk kelas. Nomor satu ini kita masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Kan? Hukuman dan Konsekuensi. Ini hukuman. Indikatornya apa yang dikasih ini hukuman? Mencatat. Mencatat ini ada perbuatan yang menekan anak supaya melakukan 100 kali mencatat. Ya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak mengerjakan tugas. Hukuman atau koreksi? Hukuman jelas. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di sekolah karena tidak sengaja menyenggol gelas yang terisi air. Ini apa? Konsekuensi. Pinternya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Nah, di sini agar mereka kembali ke kelompoknya seperti gini, Bu. Anak di kelas melakukan kesalahan, dipanggil ke depan, sinak kiri. Ya, itu sakit Pak. Ketika kembali ke komunitas anak teh akan dicemooh. Kamu melanggar, kamu sehingga ciutlah perasaan anak tersakiti. Ya. Nah, ciri-ciri restitusi. Satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini kata kuncinya. Restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan permasalahan anak didik kita. Restitusi fokus pada solusi, bukan untuk menyalahkan, tetapi ke arah solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan tidak mencederai psikis anak itu sendiri. Nah, setelah itu ada keyakinan kelas.
Sebelum lanjut ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih bingung? Ya nanti untuk memperjelas atau bisa menangkap dari diskusi ini, kita akan mengadakan praktek restitusi. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada sesuatu yang harus disepakati. Nah, kalau dulu saya dalam sekolah itu peraturan dituangkan dalam tata tertib, dihukum melanggar tata tertib, lari, meninggalkan kelas, meninggalkan lapang dan sebagainya. Nah, pada perkembangannya Bapak Ibu tentang sebelum ke keyakinan kelas, yang pertama adalah menggunakan kata peraturan. Yang kedua, sebelum keyakinan itu apa? Kesepakatan kelas. Nah, sekarang ada keyakinan kelas. Apa yang membedakan peraturan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Kalau peraturan biasanya guru yang membuat. Kalau Iya. keyakinan siswa dan guru. Wah, mantap ya. Mantap ya. Jadi betul kata Bu Enda, ketika peraturan ada itu dibuat oleh sepihak ya Pak Bu, oleh sekolah, oleh guru sendiri untuk di kelas. Kalau keyakinan kelas tadi menurut Bu Enda itu diambil nilai-nilainya itu dari kesepakatan antara guru dengan siswa. Siapa yang sudah membuat di kelasnya? Oh, Bu Ai. Apa menurut Bu Ai yang sudah dibuat dengan siswanya di kelas 4B? Contohnya, boleh? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Buang sampah. Mantap. Sopan santun. Jelas. Nah, itulah ternyata Bapak Ibu tidak membuat keyakinan kelas ya di tiap kelasnya. Jadi tidak begitu sulit untuk menerapkan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah tercinta kita. Nah, Bapak Ibu dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, yang pertama ada belonging. Apa bahasanya belonging? Belonging kan? Kasih sayang, ada power, kekuatan, survival, bertahan hidup, fun, kesenangan, freedom, kebebasan. Nah, dari dasar kebutuhan dasar manusia ini perlu adanya 5 posisi kontrol. Di sini ada kelompok-kelompok yang pelajaran pertama motivasi tertanam, motivasi intrinsik, ya. Misalkan yang pertama, guru berbuat dalam posisi kontrol menghukum, contoh menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Nah, itu ketika guru menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir itu sudah memposisikan guru sebagai penghukum. Nah, itulah masih melakukan Bapak Ibu sama. Nah, itulah sebelum di CGPOK bingung itu salah. Yang kedua, ketika Bapak Ibu berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, maka posisi ibu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Bayangkan dalam satu kelas ibu membuat mereka merasa bersalah. Ketika Bapak Ibu menyampaikan atau menunjukkan kekecewaan mendalam terkait perilaku siswa kita. Yang selanjutnya, perlakuan positif. Kita membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi membuat alasan-alasan dan sebagainya, maka kita itu memposisikan sebagai teman. Terus menghitung dan mengukur, hitung-hitung si A menurut kiri, si B itu kiri, macam kurangnya banding-bandingin lah gitu ya Pak Bu. Maka posisi kita itulah sebagai pemantau. Ya, kontrol diri di sini kita memposisikan sebagai manajer. Apa bentuknya? Selalu mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang logis yang bisa diterima dan dipahami oleh peserta didik. Nah, selanjutnya ada satu berikutnya.
Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan bla 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 bla. Itu maka kita sebagai penghukum misalnya. Nah selanjutnya adalah kamu sudah mengecewakan ibu, kamu mengecewakan maka bapak ibu sudah melakukan posisi bapak ibu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, lakukan untuk bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan sebagai teman. Ya, kalau kita memberikan perintah kepada anak, nah lakukan untuk ibu supaya nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi namun bantuan lain, maka ibu dengan teman sudah memposisikan sebagai teman. Yang selanjutnya apa peraturannya? Kalau kita nanya ke anak melakukan kesalahan, si anak, apa sih peraturan yang kamu lakukan? Apa sih peraturannya? Nah maka ibu sebagai pemantau. Konsumsi apa? Sanksi apa? Kalau itu ibu sebagai pemantau. Tapi kalau seorang manajer, maka apa yang kita yakini dulu ditanya tentang keyakinan kelas yang kita buat di kelas. Contoh, anak berisik di kelas. Nah sini, setelah jam pelajaran, tahu tidak dipanggil ke sini? Tidak tahu, jelasin ke bapak ibu. Misalkan tadi kan berisik, Ananda tahu tidak keyakinan kelas yang kita buat apa? Iya bu, misalkan yang jawab anaknya gitu, tidak berisik. Berarti kamu itu sudah apa? Nah, akhirnya anak menggali anak menyadari kesalahan. Ya. Jelas bapak ibu? Nah, karena kenapa kita harus menyadarinya bahwa masalah yang terjadi pada siswa itu disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun, dan penguasaan atau power. Dan ketika anak melanggar itu kemungkinan lagi kehilangan kasih dan sayang. Itu ya. Guru dapat mengambil adalah penanganan siswa. Guru sebaiknya menghindari tindakan hukuman atau konsekuensi. Karena pada dasarnya itu, meskipun anak berbuat salah, tetap harus kita bela. Menurut para ahli, udah di kajian itu kesalahan. Mau dipraktekkan Bapak Ibu? Saya akan praktekkan ini sebentar. Nah, ini apa Bapak Ibu? Uang. Anggap murid kita itu adalah Uang. kertas yang bernilai, ya, kertas yang bernilai, yang penuh manfaat, kebarokan. Anggap aja ini kertas, anak ini kertas, tetapi yang bernilai. Bayangkan anak yang masuk ke sekolah itu kan indah seperti kertas, tidak ada kusut-kusutnya tidak ada. Tapi ketika kita membentak anak, "Woi kamu bodoh, woi kamu nakal, woi kamu bangor," dan sebagainya. Maka ketika Bapak Ibu mengatakan seperti itu, hati anak itu akan Banyak-banyak. tidak akan kembali ke bentuk semula. Seperti maka sok ayahnya, bu, mungkin dimaafkan, tapi saya tidak akan melupakan apa yang Anda berbuat. Itu kan Mulut memaafkan. nah, mulut memaafkan, Hati tidak bisa melupakan. tidak bisa melupakan. Ya aku pengalaman dari kudus ini tadi kan. So, ibu tinggal lihat. Ketika kita mengucapkan, nah maaf, tadi ibu membentak, nah maaf, tadi ibu menghardik, apakah ini akan kembali ke semula yang tadi? Tidak akan. Kusut, istrika, kan panas. Itu prosesnya. Berarti akan penyembuhannya lama. Betul Bu Endang. Prosesnya akan lama menyembuhkan hati yang sakit dan luka. Jadi yang mana ini? Hati luka. Hati luka oleh perkataan, hati luka oleh perbuatan kita. Wah, membekas sekali. Dulu kan saya juga sama. Pengalaman. Karena saya SD tahun 85 kelas 1, lulus 91.
Jadi masih pola-pola lama karena urut seorang ibu membekas. Tapi memang sih ada efeknya juga, kita itu bisa memahami. Tapi kan lain dengan sekarang, karena anak itu membawa kodrat alam dan kodrat zaman. kita berbuat nista aja terkait dengan tersandung dengan hukum. Ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Kita menuju ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah yang pertama yang harus kita lakukan dalam menempuh langkah-langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nah, langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, menstabilkan identitas, kita bisa membuat suatu kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna dan menghadapi orang anak-anak kita. Saya juga atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini masuk dalam menstabilkan identitas. Merasa ada temannya gitu. Nah, jadi merasa semangat. Orang itu salah gitu, bening, Pak Guru oge, Ibu Guru oge pernah berbuat salah, jadi mana teh sama deui pernah gitu kan. Bagus betul disampaikan. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat itulah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika kita membawa anak yang bersalah, stabilkan dulu identitasnya, sila tenang, sila namanya, menurut rasional tenang, aja dan sebagainya. Ini adalah tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, yang kedua ini adalah memvalidasi tindakan yang diperbuat anak ketika berbuat salah. Konsep yang kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut dari kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yang diperlukan di sini adalah ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan. Jadi ketika di tahap ini, Bapak Ibu, kita menanyakan apa sih yang latar belakangi kamu berbuat seperti itu? Ditanya dulu, apa alasan anak melakukan kesalahan? Yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang tadi, ketika anak sudah ditanya apa benar dia melatar belakangi adinda berbuat salah, salah anu. Nah, balik ketika menanyakan yang keras, kamu tahu tidak keyakinan kelas yang kita buat. Nah, anak pasti sadar nanti ya, Pak. Setelah segitiga restitusi. Nah, sebelum ke sini, Bapak Ibu, ke refleksi. Baik, sekarang kita bagi beberapa kelompok untuk mempraktekannya. Jadi Anda yang cantik-cantik, tadi pagi kalian berdua. Enggak, Bu. Jangan dulu, dengarkan dulu ya Ibu ya. Tadi sewaktu ada masih banyak teman-teman di sini, kalian berdua ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kenapa kalian tadi itu? Kenapa kalian di sini harus Ibu suruh duduk menghadap? Harus Ibu satukan. Enggak tahu. Ya, ini ya sayangku, adindaku yang cantik-cantik. Tadi kalian
bertengkar. Enggak Bu, Enggak, Bu. soalnya aku nggak sengaja, Desi nyangka aku Iya. sengaja, padahal aku nggak sengaja Bu. Ya dengarkan dulu, mau mendengarkan ibu dulu tidak? Ya, Mau ya? Ibu mau bertanya dulu. Persoalannya tadi kalian bertengkar di kelas. Kenapa? Saya sakit Bu, ini saya tuh disenggol sama Dina. Aku kelihatan dia tuh sengaja lari ke aku. gini Bu, aku nggak sengaja Bu. Tadi aku tuh lagi lihat-lihat anak-anak main bola, ternyata berpapasan sama Desi, tangannya kesenggol sama aku, kan aku nggak sengaja. Ya, ibu sudah mendengarkan kalian ya. Tadi katanya Dina Enggak sengaja Bu, kelihatan dia mau lari ke aku. Udah nunjuk-nunjuk dari sana, tuh ada Desi, kan aku juga tahu dari teman-teman tuh ada Desi. Serobot aja gitu, aku sampai jatuh malah kakinya sampai jatuh. Bohong, Ya, Bu, bohong, ya, nggak ibu sengaja. mau mendengarkan dulu satu pihak dulu ya. Mau mendengarkan? Dan dia Bu duluannya Bu, aku nggak Oh salah. iya, sekarang ibu mau nanya dulu sama Dina. Sebenarnya tadi kejadiannya harus terus terang, harus jujur. Tadi kejadiannya bagaimana? Ibu harus tahu dulu. Kan gini, tadi Ya. aku tuh habis jajan, lihat anak-anak lagi main bola, pas aku ketemuan sama Desi, tangannya ke aku kesenggol, aku nggak sengaja, padahal tapi Desi nyangkanya aku sengaja, padahal enggak Bu. Oh, begitu. Sekarang satu lagi. Kalau menurut Desi bagaimana tadi kejadiannya? Kalau aku sih ya udah kelihatan Dina dari tadi lari-lari kayak mau langsung merobot aku aja ya. Seperti yang mau sengaja itu mau menubruk begitu. Ya. Masa jatuh kesenggol sampai aku ini kesenggol ini kan sampai Ya. Dari tadi kayaknya dari rumah itu mah copotnya bukan sama aku. Ya. Nah, sekarang begini ya. Tadi Dina bilang karena tidak sengaja. Tapi kata Desi itu sengaja mau menunjuk saya, sepertinya mau sengaja mau saya jatuh, mau saya tersungkur. Tapi kan menurut tadi Dina juga bilang dia tidak sengaja, tidak mau menjatuhkan Desi, tidak sengaja menubruk. Seharusnya bagaimana kalau yang tidak sengaja menubruk atau menjatuhkan teman atau tidak sengaja menyenggol teman? Seharusnya Dina bagaimana? Seharusnya ibu mau tanya Dina, ayo Ya, Bu. jawab. Kalau Dina tadi menubruk Desi, lari
kasih Ibu Heni, Ibu Dina, Ibu Aidesi yang telah mempraktekkan segitiga restitusi yang begitu utuh, penyampaiannya baik dan lain sebagainya. Apresiasi, tepuk tangan untuk ketiga Nah, tibalah pada sesi terakhir adalah refleksi ya Bapak Ibu, refleksi desiminasi budaya positif hari ini. Siapa dari Ibu yang siap untuk merefleksikan desiminasi hari ini? Oh iya siap, Ibu Desi, terima kasih. Kesudahan silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tete yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Setelah saya mengikuti diseminasi ini, pada saat saya mendapatkan hal baru dari diseminasi ini. Ada pandangan yang merubah dari pandangan saya, dari pandangan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tete yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya mendapat hal baru, pengetahuan untuk saya bahwa dalam menghadapi anak tidak dengan menggunakan hukuman. Ada banyak, saya menyadari ada banyak yang telah saya lakukan. Tentunya hal yang paradigma yang salah yang telah saya lakukan itu ya. Contohnya saya telah membuat kekecewaan kepada anak. Yang tadi setelah mengikuti diseminasi ini saya mengetahui bahwa dengan menghadapi anak itu tidak harus dengan hukuman, tetapi harus dengan adanya validasi, dengan adanya motivasi. Seperti itu. Jadi saya dari diseminasi ini insya Allah akan merubah perlakuan saya terhadap anak didik saya yang membuat motivasinya lebih bersemangat lagi tanpa harus mengenakan adanya hukuman. Insya Allah seperti itu Bapak. Terima kasih banyak ilmunya yang sudah saya terima dari disiplin, kontrol disiplin, dari motivasi yang telah Bapak berikan dari diseminasi ini. Segitiga restitusi, alhamdulillah ilmunya sudah saya terima dan mudah-mudahan ilmunya saya bisa kembangkan dan praktekkan, implementasikan di kelas kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ibu-ibu yang cantik cerita dan selalu bahagia. Terima kasih. Alhamdulillah. Diseminasi ini atau hasil nyata dalam menuntut hak pemenuhan tugas TGP yang ada 8 saya telah dilaksanakan. Tentunya ada motto, aku tidak punya aturan, aku hanya berusaha melakukan yang terbaik setiap saat dan setiap hari. Alhamdulillah. Nah, untuk mengakhiri aksi nyata saya ini, mari kita tutup dengan doa bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Top mantap. Hebat Bapak. Terima kasih Pak. Hebat mantap. Terima kasih Pak. Hebat. Sesuai kebiasaan kelas kita. Terima kasih Pak. Bergerak, menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya lebih memahami dan akan mempraktikkan membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.